Kita lanjut pada video yang ketiga, kita akan membahas tentang spermatopita. Nah, spermatopita itu apa? Spermatopita ini adalah golongan tumbuhan berbiji. Maksudnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Dan kalau di soal tuh seringkali dia akan muncul dengan nama lainnya, adik-adik. Untuk spermatopita ini nama lainnya agak banyak. Yang pertama bisa disebut sebagai anthophyta karena dia berbunga. Kemudian bisa dikatakan sebagai phanerogame karena mengalami proses perkawinan pada bunga. Jadi kalau kita bicara tumbuhan berbiji, kan dia perkawinannya diawali dengan penyerbukan dulu ya, yang melibatkan bunga. Dan fertilisasinya pun tetap di dalam bunga. Kemudian ada Embryophyta sipponogame. Kalau Embryophyta sipponogame itu karena dia tumbuhan yang memiliki embrio dan perkawinannya terjadi melalui pembentukan bulu. Jadi, kalau pada kelompok spermatopita kan diawali dari penyerbukan. Sperma jatuh, serbuk sari yang membawa sperma jatuh di kepala putih. Lalu nanti serbuk sari yang membawa sperma ini, inti spermanya masuk melalui bulu serbuk sari sampai dia akan membuai ovum di dalam bakal biji. Maka dikatakan tumbuhannya memiliki embrio dan perkawinan yang terjadi melalui pembentukan suatu bulu. Nah, tumbuhan berbiji itu ada dua, ada Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan ada Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Nah, bagaimana perbedaan di antara keduanya? Kita akan membahasnya. Tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka ya, ini yang terbuka, itu punya ciri yang pertama akarnya tunggang, adik. Jadi dia kan tumbuhannya besar, maka akarnya harus tunggang. Lalu yang kedua, batangnya besar, kambiumnya ada, tetapi kalau kita bicara pada batang, kelemahan dari Gymnospermae adalah dia tidak memiliki endodermis. Jadi kalau secara jaringan, dia tidak punya endodermis gitu. Makanya yang membedakan dengan Angiospermae. Lalu untuk Gymnospermae ini daunnya berbentuk jarum, kaku, beberapa juga menyerip. Bunganya berbentuk semu, bukan berbentuk semu ya, bunganya semu gitu ya, bentuknya kerucut. Jadi dia bunga semu berbentuk kerucut. Kenapa dikatakan semu? Karena dia tidak jelas adik-adik, mana yang bisa dikatakan sebagai mahkota, mana putih, mana benang sari, nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma bentuknya seperti ini, yang suka jatuh kalau di hutan pinus tuh adik-adik, yang warnanya coklat. Nah kalau kita main ke pinus kan gini ya, suka jatuh. Itulah strobilusnya, tanpa putih dan benang sari, maka dikatakan semu. Sehingga kalau kita bicara secara penyerbukan, dia kan bunganya tidak menarik ya, maka kalau secara penyerbukan dia tidak bisa dibantu hewan. Kalaupun hewan paling hanya pada beberapa spesies, rata-rata dengan angin penyerbukannya. Jadi anemogami gitu. Bijinya dikatakan gimnos ya karena bijinya terbuka. Terbuka itu bukan berarti dia tidak punya karpela ya adik-adik. Jadi karpela itu pembungkus biji atau kulit buah. Nah, gimnos ini terbuka, dia punya karpela, hanya posisi karpelanya tidak menutupi biji, sehingga bijinya hanya menempel pada karpela atau daun buah gitu. Jadi hanya nempel aja tetapi tidak menyelimuti. Jadi karpela itu ada, ditempeli biji, tapi bijinya ini tidak diselimuti oleh karpelanya. Kemudian dia tidak punya kotiledon, tidak punya bakal buah, sehingga tidak dikatakan tidak ada istilah buah gimnos gitu ya. Lalu pembuahannya tunggal. Contohnya kelompok Gymnospermae ini secara klasifikasi ada 4 ya kelasnya. Ada Cicadae itu contohnya adalah Pakis haji, sikas rumpi. Lalu ada Coniferae ini contohnya adalah Pinus mercusi. Nah, jadi kalau Cicadae tadi Pakis haji, kalau Coniferae Pinus. Lalu ada Genetinae itu Genetum genemon, melinjo. Dan ada Gingyoinae.
Nah, kalau ginkgo inai ini ginkgo biloba, biasanya untuk pengobatan. Ginkgo biloba. Gitu. Selanjutnya kita bandingkan dengan kelompok Angiospermae. Kalau Angiospermae itu ada dua kelas, ada monokotil dan ada dikotil dengan cirinya masing-masing. Secara akar, kalau monokotil serabut, dikotil tunggang, jelas ya. Monokotil batangnya dia kecil dan tidak berkambium, ini ya, maka dia tidak ada kambium. Kalaupun pada kelompok beberapa monokotil sebenarnya ada yang bisa tumbuh besar adik-adik. Jadi tidak selalu bahwa tumbuhan monokotil itu kecil. Cuma besarnya bukan karena kambium yang utama, tetapi ada parenkim yang bisa membuat dia membesar. Walaupun pernah ditemukan atau ada spesies yang ini minoritas sekali, monokotil yang berkambium, itu pengecualian ya. Ada di dataran daerah Amerika, namanya tumbuhan agave kalau tidak salah itu. Kemudian dikotil batangnya besar dan berkambium. Lalu secara daun, kalau monokotil tulang daunnya masih sejajar, dikotil menyirip atau menjari. Kemudian bunganya, monokotil mahkota kelipatan 3. Jadi mahkotanya kalau dihitung kelipatan 3, kalau dikotil itu kelipatan 5. Lalu bijinya, monokotil bijinya tertutup. Karena sama dengan dikotil juga, jadi dua-duanya tertutup. Bukan hanya menempel pada daun buah seperti pada gimnos ini, tetapi ini sudah tertutup. Jadi ketika biji nempel pada daun buahnya lalu menyelimuti si biji sehingga tertutup. Kotiledonnya berbeda, kalau monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Nah, karena kotiledonnya pada dikotil itu berkeping 2, maka secara pertumbuhan pada kelompok dikotil menjadi lebih cepat. Kok bisa? Apa korelasinya kotiledon dengan pertumbuhan? Karena kotiledon itu kalau dipecah dia akan menjadi energi adik-adik, cadangan energi untuk tumbuh. Jadi makin banyak kotiledon, pertumbuhannya makin cepat. Lalu ovariumnya dua-duanya ada, bakal bijinya punya semua. Perbedaannya pembuahannya antara Angios dan gimnos. Kalau gimnos tunggal, nah Angios ini baik monokotil maupun dikotil pembuahannya ganda. Ganda itu karena ada dua hasil. Kalau yang pertama ada zigot, sperma satu ketemu dengan ovum. Yang kedua ada endosperm, gitu ya. Baik dikotil maupun monokotil hasilnya dua, zigot dan endosperm. Lalu ketika kita bicara pembentukan embrio pada Angiospermae, ini yang menarik ya. Pembentukan embrionya ada dua adik-adik. Yang pertama melalui pembuahan, penyatuan sel sperma dan sel ovum sehingga disebut dengan amfimixis. Jadi cara yang pertama namanya amfimixis, pembentukan embrio melalui fertilisasi. Ada dua cara amfimixis, ada porogami. Porogami itu spermanya masuk melalui mikropil. Mikropil itu lubang kecil gitu ya, lubang kecil pada bagian ini bakal biji. Jadi kalau kita bicara sebentar, kalau kita bicara putih itu kan dia gini dia adik. Nah gini ya. Lalu ada bakal buah, lalu ada bakal biji. Ini bakal buah, yang ini bakal biji. Nah, kalau ada serbuk sari jatuh, kan nanti dia akan bentuk bulu serbuk nih. Nah, bulu serbuk yang masuk melalui pintu ini namanya mikropil. Nah, jadi pintu masuknya di dalam bakal biji. Nah, proses fertilisasi melalui mikropil namanya porogami. Lalu yang kedua ada aporogami. Jadi aporogami itu spermanya masuk melalui daerah lain, namanya kalaza, jadi tidak melalui mikropil. Lalu yang kedua ada proses apomixis. Kalau tadi amfimixis, ingat ini dengan F ya. F itu berarti fertilisasi. Kalau apomixis berarti dia tanpa fertilisasi, jadi nggak perlu pembuahan. Nah, ada 3 cara untuk yang apomixis. Ada parthenogenesis, jadi embrionya terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi.
Ada apogami, pembentukan lembaga dari bagian selain ovum, jadi dia bisa berasal dari sinergit, inti pendampingnya ovum, atau dari inti kutub, antipoda. Lalu ada juga embrio adventif, yang pembentukan lembaganya dari sel integumen atau kulit. Pernyataan yang salah tentang reproduksi pada gymnospermae, yang salah ya adik-adik ya. Alat perkembangannya Strobilus, benar ya, alat perkembangannya Strobilus. Lalu berkembang biak secara generatif, pembuahannya tunggal, betul ya? Betul. Lembaga tersimpan dalam bakal biji yang tidak terlindungi oleh daun buah, berarti kalau tidak terlindungi dia terbuka, benar. Selang waktu antara penyerbukan dan pembuahan 2 jam. Apakah 2 jam? Masih ingat gimnos adik-adik? Kalau gimnos penyerbukannya dengan apa tadi? Angin ya, maka dikatakan animogami. Nah, karena dia dengan angin, maka waktu penyerbukannya panjang. Dia akan lebih dari 2 jam karena pakainya angin. Maka jawabannya D yang salah. Kalau Strobilus jantan jelas, karena jantan pasti dia punya mikrosporogonium. Kalau ini benar ya. Oke, pernyataan nomor 2. Di dalam tumbuhan monoceus selalu terdapat bunga yang tidak lengkap. Nah, monoceus. Apa artinya monoceus adik-adik? Tadi seperti lumut, berarti dia berumah 1. Ini berumah 1. Aduh, sebentar. Nah, ini berumah 1, berarti dalam satu bunga ada benang sari dan ada putik gitu. Jadi di dalam tumbuhan monoceus selalu terdapat bunga yang tidak lengkap. Apakah betul? Apa artinya bunga tidak lengkap adik-adik? Kalau kita bicara bunga itu kan kategorinya dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan keberadaan alat ya, alat reproduksi, bukan organ reproduksi, alat reproduksinya, alat kelaminnya itu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, bedanya kalau bunga sempurna itu berarti dia punya benang sari ditambah putik dalam satu bunga. Itu bunga sempurna. Kalau tidak sempurna berarti dia punya benang sari saja atau putik saja. Jadi dia terpisah antara benang sari dan putik, sehingga ada bunga jantan dan bunga betina. Maka bunga tidak sempurna ini dikatakan dioeceus ya, dioeceus. Nah, karena ada bunga jantan, bunga betina. Lalu yang kedua, berdasarkan kelengkapan. Jadi ada alat kelamin plus perhiasan. Perhiasan itu adalah mahkota putik. Ini kok mahkota putik, mahkota kelopak. Nah, ini ada 2, lengkap dan tidak lengkap. Kalau lengkap berarti ada alat kelamin plus perhiasan lengkap. Tapi kalau tidak lengkap ini ya bagiannya tidak lengkap, ada alat kelaminnya mungkin yang tidak lengkap atau perhiasannya yang tidak lengkap gitu. Berarti kalau dia monoceus selalu terdapat bunga yang tidak lengkap. Kalau selalu terdapat bunga yang tidak lengkap. Berarti kalau monoceus kan jantan betinanya dalam satu bunga ya, sehingga dia dikatakan sebagai bunga sempurna. Kalau bunga sempurna berarti apakah dia selalu terdapat bunga yang tidak lengkap? Salah ya, karena selalu terdapat bunga yang tidak lengkap. Kalau tidak lengkap itu berarti kan dia tidak ada alat kelaminnya atau mungkin perhiasannya yang tidak lengkap. Padahal kalau monoceus itu alat kelaminnya pasti lengkap. Berarti ini salah.
bawahnya. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu atau lebih bagian bunga. Betul ya? Karena bunga tidak lengkap, tidak memiliki satu atau lebih bagian bunga. Artinya bisa alat kelaminnya yang tidak lengkap atau perhiasannya yang tidak lengkap. Berarti salah benar, jawabannya adalah D. Oke adik-adik, itu untuk yang spermatopita. Kita akan lanjut pada video pembahasan soal.